Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elia Chandra Triana, mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia, kelas MJ220. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai maraknya pinjaman online atau pinjol, khususnya ketika banyak masyarakat, bahkan mahasiswa terjerat utang pinjol. Saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, apa yang harus dilakukan konsumen. Dan yang ketiga, apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Pinjaman online sebenarnya tidak selalu buruk. Dalam istilah resmi OJK, layanan ini termasuk pinjaman daring atau LPBBTI, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yaitu layanan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik. Pinjol legal dapat membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan yang cepat. Namun, masalah muncul ketika masyarakat meminjam tanpa menghitung kemampuan bayar, ketika ada biaya yang tidak dipahami, atau ketika pinjaman berasal dari pinjol ilegal. Data OJK menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan pinjaman daring pada April 2026 mencapai 102,7 triliun dengan TWP 90 atau tingkat one prestasi 90 hari sebesar 4,62%. Di sisi lain, per 31 Maret 2026, terdapat 95 penyelenggara LPBBTI yang berizin OJK. Artinya, masyarakat harus mampu membedakan mana layanan legal dan mana yang ilegal. Bahkan, Satgas Pasti atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal hanya pada periode Januari sampai Maret 2026. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan pinjol masih serius dan membutuhkan perhatian bersama. Nah, mengapa banyak orang yang terjebak dengan pinjol? Menurut saya ada beberapa penyebab utama masyarakat dan mahasiswa mudah terjebak pinjol. Yang pertama, adanya tekanan kebutuhan, misalnya biaya hidup, biaya kuliah, kebutuhan keluarga, atau keadaan darurat. Yang kedua, literasi keuangan yang masih rendah. Banyak orang hanya melihat nominal pinjaman yang cair tetapi tidak menghitung total pengembalian, bunga, biaya administrasi, denda, dan konsekuensi keterlambatan. Yang ketiga, desain aplikasi dan iklan pinjol sering dibuat sangat menarik, seperti cepat cair, tanpa agunan, prosesnya mudah, dan seolah-olah tidak berisiko. Pola yang berbahaya adalah ketika seseorang meminjam untuk menutup utang sebelumnya. Akhirnya terjadi gali lubang, tutup lubang, dan utang yang awalnya kecil berubah menjadi beban yang besar. Nah, dampak pinjol tidak sehat tidak hanya menyangkut uang. Secara finansial, konsumen bisa kehilangan sebagian besar pendapatannya hanya untuk membayar cicilan dan denda. Secara psikologis, korban bisa stres, cemas, malu, dan takut ketika ditagih. Bagi mahasiswa, dampaknya bisa mengganggu konsentrasi, belajar, hubungan sosial, dan produktivitas. Selain itu, pinjol ilegal juga berbahaya karena sering dikaitkan dengan penyalahgunaan data pribadi, seperti akses kontak, foto, dan identitas. Karena itu, masalah pinjol harus dipandang sebagai masalah keuangan, sekaligus masalah perlindungan konsumen dan sosial. Bagaimana peran pemerintah? Nah, pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penindakan. OJK bersama lembaga lain seperti Komdigi, kepolisian, dan Satgas Pasti harus terus melakukan patroli cyber, memblokir pinjol ilegal, serta menindak pihak yang melanggar hukum. Kedua, pemerintah perlu memastikan penyelenggara legal mematuhi aturan, terutama terkait transparansi biaya, batas manfaat ekonomi, denda, perlindungan data, dan cara penagihan. Yang ketiga, pemerintah perlu memperluas literasi keuangan. Edukasi tidak cukup hanya berupa imbauan formal, tetapi harus dibuat dekat dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial, kampus, sekolah, komunitas, dan tempat kerja.
Yang keempat, pemerintah perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses. Masyarakat harus tahu harus melapor kemana ketika mengalami intimidasi, penyalahgunaan data, atau penawaran pinjol ilegal. Kemudian peran konsumen. Konsumen juga harus mengambil peran aktif. Menurut saya, konsumen perlu memakai prinsip 3C sebelum meminjam. C yang pertama adalah cek legalitas. Pastikan aplikasi atau perusahaan terdaftar dan berizin OJK. C yang kedua adalah cermati biaya. Jangan hanya melihat nominal pinjaman, tetapi hitung total pembayaran sampai lunas. C yang ketiga adalah cocokkan kebutuhan dengan kemampuan bayar. Pinjaman sebaiknya dipakai untuk kebutuhan yang penting atau produktif, bukan untuk memenuhi gaya hidup. Jika sudah terlanjur terjerat, konsumen perlu menghentikan pinjaman baru untuk menutup utang lama, membuat daftar semua utang, menyusun prioritas pembayaran, dan mencari bantuan dari keluarga atau pihak terpercaya. Jika ada ancaman, teror, atau penyalahgunaan data, konsumen perlu berani untuk melapor. Nah, bagaimana peran mahasiswa? Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi ikut terjebak karena gaya hidup. Mahasiswa bisa menjadi edukator sebaya dengan menyampaikan informasi sederhana kepada teman-temannya. Misalnya, cara mengecek legalitas pinjol, cara menghitung total biaya, dan bahaya gali lubang tutup lubang. Mahasiswa juga bisa membuat kampanye digital melalui poster, video pendek, atau diskusi kecil di kelas dan organisasi kampus. Selain itu, mahasiswa perlu membangun budaya keuangan sehat seperti mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta tidak memaksakan gaya hidup. Jika ada teman yang terjerat pinjol, sikap yang paling penting adalah tidak menghakimi. Kita bisa mendengar, membantu menyusun langkah, dan mengarahkan kepada keluarga, dosen wali, layanan konseling kampus, atau kanal aduan resmi. Nah, selanjutnya adalah rencana aksi. Sebagai contoh aksi nyata, mahasiswa dapat membuat program sederhana selama 30 hari. Minggu pertama, melakukan survei kecil tentang pemahaman mahasiswa terhadap pinjol. Minggu kedua dan ketiga, membuat konten literasi keuangan, diskusi kelas, atau seminar kecil. Minggu keempat, membuka sesi konsultasi, anggaran sederhana, dan membagikan informasi kanal pengaduan resmi. Aksi seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi bisa mencegah teman-teman kita mengambil keputusan keuangan yang berbahaya. Jadi kesimpulannya, pinjol ini bukan musuh, tetapi penggunaan pinjol tanpa literasi dan keberadaan pinjol ilegal merupakan masalah serius. Pemerintah perlu mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat. Konsumen perlu meminjam secara sadar, legal, dan sesuai kemampuan. Mahasiswa perlu menjadi agen perubahan dengan mengedukasi, memberi contoh, dan membantu lingkungan sekitar agar tidak terjebak pinjol. Pesan dari saya, pinjaman boleh kalau benar-benar perlu, legal, jelas biayanya, dan sanggup membayar. Jangan jadikan pinjol sebagai jalan pintas untuk gaya hidup. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.